Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil eh, pneumonia dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Haura. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Doni atas waktu dan eh, tempatnya. Baik, pneumonia adalah infeksi akut pada paru-paru yang menyerang alveoli disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Penyakit ini menimbulkan gejala seperti batuk, sesak napas, dan demam. Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian dan rawat inap, terutama pada anak-anak dan lansia. Dan Oke, di kita taruh di situ diskusi dulu. kita diskusi kita pada hari ini akan membahas mengenai latar belakang epidemiologi dan patofisiologi, tanda dan gejala, dan juga pemeriksaan rutin serta tata laksana dari terapi pneumonia. Ya, oke. Yang pertama, untuk definisi pneumonia sendiri adalah infeksi saluran pernapasan bawah yang menyebabkan eksudat dan konsolidasi pada paru-paru disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau aspirasi substansi asing. Kemudian, eh, prevalensi pneumonia ini di Indonesia meningkat dari 1,6% pada 2013 menjadi 2,0% pada 2018 dengan tingkat kematian tinggi terutama pada usia. Kemudian, faktor resikonya adalah kelompok usia rentan adalah anak-anak dan lansia dengan komplikasi serius seperti sepsis dan abses paru yang terdapat terjadi. Oke, selanjutnya adalah epidemiologi, yaitu yang pertama. Lanjut, ya, Mas. Kemudian epidemiologi selanjutnya, dalam secara global pneumonia menyebabkan lebih dari 2,5 juta kematian per tahunnya, terutama pada anak di bawah 5 tahun di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, pneumonia adalah penyebab utama kematian anak di bawah 5 tahun dan salah satu penyakit rawat inap terbanyak di rumah sakit. Kemudian, sesuai dengan data kesehatan, berdasarkan profil kesehatan Indonesia 2020, pneumonia menempati posisi ketiga penyebab kematian anak setelah jantung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada Kang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Patofisiologi. Invasi mikroorganisme yaitu masuk ke saluran pernapasan melalui inhalasi atau aspirasi. Yang kedua, reaksi imun. Sistem imun mengirim sel darah putih yang melepaskan mediator inflamasi menyebabkan peradangan, peningkatan. Yang ketiga, peningkatan permeabilitas cairan dan sel imun masuk ke alveoli mengganggu pertukaran gas dan menyebabkan sesak napas. Yang keempat, pembentukan eksudat. Cairan berisi sel inflamasi dan mikroorganisme menumpuk di alveoli, memperburuk gejala. Kelima, kerusakan jaringan. Infeksi berkelanjutan dapat merusak jaringan paru dan menyebabkan fibrosis. Keenam, resolusi atau komplikasi. Pengobatan tepat dapat menyembuhkan, namun komplikasi seperti abses dan sepsis bisa terjadi. Tanda dan gejala. Gejala umum yaitu seperti demam menggigil dan demam tinggi dan menggigil. Kemudian batuk berdahak berwarna hijau, kuning, atau berdarah. Sesak nafas, nyeri dada saat bernafas. Gejala tambahan seperti kelelahan, kelemahan, keringat malam berlebihan, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan, serta cianosis pada kasus berat. Pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan darah, pemeriksaan pewarnaan gram, dan metode lain. Pada pemeriksaan darah, indikator inflamasi dan infeksi seperti leukosit, neutrotrofil, dan rasio sel darah digunakan untuk diagnosis dan evaluasi. Kemudian pada pewarnaan gram digunakan untuk mengidentifikasi jenis mikroorganisme, penyebab pneumonia, dan sensitivitas dan spesifitas tinggi. Kemudian yang terakhir ada kultur sputum, darah, dan tes antigen urin sebagai standar emas untuk mendiagnosis etiologi pneumonia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Pusparini. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Selanjutnya dijelaskan mengenai tata laksana terapi mengenai pneumonia. Di sini ada tata laksana terapi non-farmakologi. Yang pertama posisi semivolar, meningkatkan ventilasi paru dan saturasi oksigen dengan posisi setengah duduk 30-45 derajat, mengurangi resiko aspirasi dan memfasilitasi pengeluaran lendir. Yang kedua ada fisioterapi dada dan membantu membersihkan sekret dengan teknik batuk efektif dan latihan pernafasan pursed lips breathing atau yang disebut dengan PLB juga melatih otot pernapasan pada anak-anak melalui aktivitas bermain. Yang ketiga ada terapi oksigen dan posisi semipron, yaitu mengatasi hipoksemia dan meningkatkan kenyamanan pernapasan terutama pada anak-anak. Pemberian cairan dan nutrisi adekuat mendukung proses penyembuhan. Lalu ada tata laksana terapi farmakologi pada pneumonia. Yang pertama ada pemberian antibiotik, contohnya ada ceftriaxone dan cefixime. Ceftriaxone dan cefixime adalah antibiotik utama dengan dosis dan durasi disesuaikan usia dan kondisi pasien. Yang kedua ada obat penurun demam. Yang pertama ada paracetamol dan ibuprofen digunakan untuk mengatasi demam dan nyeri dengan dosis sesuai usia. Yang ketiga ada obat antivirus. Contohnya ada oseltamivir diberikan untuk pneumonia akibat virus influenza dengan dosis berdasarkan berat badan. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan hari ini mengenai pneumonia adalah infeksi serius dengan prevalensi dan mortalitas tinggi, terutama pada anak dan lansia. Terapi meliputi pendekatan non-farmakologi dan farmakologi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok pneumonia FM23E. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.